Subhanallah, di kalangan dakwah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin gitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin gitu. Baca ayatnya salah, hadis jadi karang-karang. Baca ayatnya salah, hadis jadi karang-karang. Kalau kita bicara jujur, Ustadz Wahabi itu yang sering salah baca Al-Quran, Pak Dokter. Kan sering. Saya sudah mengupload video tentang kesalahan Ustadz Wahabi itu. Baca Al-Qurannya sering salah. Bahkan siapa itu? Haris Abu Naufal itu sudah 3 kali kesalahan baca Al-Quran. Berapa kali kesalahan baca hadis. Berapa kali kesalahan membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagaimana biasa, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman Aswaja semuanya, para subscriber, para penonton. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan maghfirah, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana kita dengar di awal, cuplikan ceramah dari salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah terkenal, yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMA. Dia menjelaskan bahwa saat ini banyak penceramah yang bergelar kiai, baca ayat salah-salah, baca hadis ya ngarang-ngarang seperti itu. Dari mana gelar kiai ia dapatkan? Masa itu harus ditanyakan, Pak Dokter, ya? Masa pangkat kiai atau gelar kiai itu yang ngasih orang, masyarakat yang ngasih, sebagaimana Anda dikasih gelar ustadz. Siapa yang ngasih? Masa diri Anda sendiri saya harus panggil ustadz ya? Masa Anda sendiri? Ya kalau seperti itu tidak benar namanya. Sudah ada seorang penceramah dipanggil misalnya Kiai Khalid Basalamah. Kemudian kalau dipanggil namanya misalnya kepada Khalid Basalamah, kemudian tidak mau, saya panggil kiai, itu tidak benar namanya. Jadi perlu Anda ketahui, sebenarnya Anda tahu sih itu, cuman gimana ya, gelar kiai, sebutan kiai itu yang ngasih masyarakat, bukan dirinya sendiri. Kalaupun ada misalnya, ada seorang penceramah yang mau ngasih label kiai di depan namanya itu, kalau tidak dipanggil kiai tidak mau, itu kiai nanyat benar namanya. Sama dengan ustadz. Kalau ceramah dirinya disebut, kalau tidak dipanggil ustadz misalnya tidak mau, ya sama dengan itu, Pak. Bahkan yang aneh menurut saya sebenarnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil kiai oleh Anda. Dari mana dalilnya itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil kiai oleh Anda, itu dari mana dalilnya? Katakanlah Syekh, pernahkah Anda temukan, Pak Dokter, di kitab-kitab atau di hadis, di kitablah ulama yang menyebut madhab yang 4 ini, yang menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan Syekh. Ya karena kalau di Indonesia kiai itu kan, kalau di Arab Syekh, karena di Arab tidak ada panggilan kiai. Kiai itu di Indonesia kan gitu. Itu pun hanya antara Madura dan Jawa yang biasa lumrah dipanggil kiai. Karena kiai itu adalah seseorang atau sesuatu yang punya kelebihan dari orang lain, biasanya itu dipanggil kiai. Bahkan kalau di Jawa Tengah itu ya, itu bukan hanya manusia, bukan hanya kiai orang yang dipanggil kiai. Gerobak ada yang namanya kiai, keris dipanggil kiai, kereta dipanggil kiai. Ada di sana namanya kiai, kiai peleret, kiai apa namanya itu. Itu bukan hanya manusia, bukan hanya orang. Itu kiai. Oke, sekarang Syekh lah. Kembali ke Rasulullah. Anda pernah menyebutkan kiai saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja Pak Dokter. Kalau ditanyakan pernahkah ada dalil
baik Al-Quran, hadis, atau pernyataan ulama mazhab yang 4 yang menyebutkan, mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan kiai atau syekh. Ada. Jadi tidak usah lah Pak Dokter Anda tanya dari mana pangkat atau gelar kiai itu disematkan oleh orang-orang. Itu yang menyematkan ya orang, sama dengan Anda disebut Pak Ustadz. Sama dengan ustadz-ustadz Wahabi yang lain, itu yang manggil siapa? Ya saya manggil Anda Ustadz. Masa kalau Anda nama saya Ustadz Khalid Basalamah seperti itu? Kan enggak. Jadi kita gimana ya mau menyebut diri kita itu Ustadz sendiri kan? Nggak enak kayaknya. Ya, kalau menurut Anda enak ya enggak apa-apa Pak Dokter. Terus baca Al-Quran salah-salah, baca hadis ngarang-ngarang. Itu mungkin ustadznya atau kiainya kiai ya bukan kiai beneran kalau seperti itu, atau bukan ustadz beneran. Bahkan kalau kita bicara fakta, kalau kita bicara jujur, ustadz Wahabi itu yang sering salah baca Al-Quran Pak Dokter. Kan sering saya sudah mengupload video tentang kesalahan ustadz Wahabi itu. Baca Al-Qurannya sering salah. Bahkan siapa itu? Haris Abu Naufal itu sudah 3 kali kesalahan baca Al-Quran, berapa kali kesalahan baca hadis, berapa kali kesalahan membaca kitab. Ya mungkin itu untuk ustadz-ustadz Anda sendiri, untuk kiai-kiai di kalangan Wahabi. Ya ustadz-ustadz di kalangan Wahabi, karena di kalangan Anda, kelompok Anda tidak ada yang disebut kiai, ustadz. Ya sama, kiai ya ustadz itu sudah sama-sama yang mengajar, kalau lumrahnya seperti itu ya Pak Ustadz. Ya sama dengan Anda. Kalau Anda menyaksikan baca Al-Quran salah-salah, baca hadis ngarang-ngarang, iya Thomas tadi baca Thomas tuh. Terus kunna na'uddu dibaca na'uddu, seperti Dahrul Falihin itu, Ustadz Dahrul Falihin itu. Terus ada di Neighborhood Channel itu banyak minan niyah dibaca minan nihayah. Itu namanya ngarang-ngarang. Mungkin itu yang Anda maksud. Baca Al-Quran salah-salah berarti kelompok Anda sendiri. Ya, ustadz-ustadz dari kalangan antum sendiri Pak Ustadz, Pak Khalid Basalamah ya, yang sering salah baca Al-Quran, yang sering ngarang atau salah baca hadis, yang sering salah baca kitab. Itu dari kelompok Anda, dari ustadz-ustadz Anda, dari ustadz-ustadz dari golongan Wahabi ini yang mengatasnamakan dirinya Salafi. Begitu ya Pak Khalid Basalamah. Jadi intinya sekali lagi Pak Khalid Basalamah, sematan kiai, nama kiai atau nama ustadz, nama syekh itu yang ngasih masyarakat, gelar masyarakat, yang tidak bisa ditempuh dengan akademik, tidak. Walaupun gelar kiai, gelar ustadz ini di dalam Al-Quran tidak disebutkan, di dalam hadis tidak ada dalilnya. Jadi sebutan ustadz, sebutan kiai itu tidak ada dalilnya Pak. Tetapi sama Ustadz Wahabi juga pakai gelar ustadz, bahkan pakai hafidhahullah di belakangnya. Nah, sematan hafidhahullah itu yang ngasih siapa? Anda sendiri? Orang, masyarakat yang ngasih. Misalnya Anda sebut Ustadz Yazid Jawas, ustadz lagi dikasih ustadz, kemudian di belakangnya dikasih hafidhahullah. Dari mana itu? Masa Pak Yazid Jawas sendiri yang ngasih? Kan enggak kan? Mesti Anda atau jamaahnya. Artinya gelar-gelar kehormatan itu yang ngasih adalah masyarakat yang mempercayai, menganggap orang tersebut sudah layak. Gitu ya Pak Khalid Basalamah. Mohon maaf sebelumnya, ini yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan untuk Pak Dr. Khalid Basalamah LCMA. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.